Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وداعسنا بحب لو تضيق الأرض نسكن لقلب الضحية وبسلام أشروا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu karakter ajaran Islam itu adalah kemudahan, kelenturan, al-murunah, elastis, tidak memberatkan umatnya. Dalam syariat puasa misalnya, Al-Quran atau Islam memberi banyak kemudahan jika kita mengalami hal-hal yang sifatnya darurat. Misalnya begini, Al-Quran mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Di antara yang mendapat kemudahan dalam mengerjakan puasa ini adalah orang yang sakit atau musafir. Bagaimana fikih mengatur tentang orang yang berpuasa dalam keadaan bepergian? Simak poin-poin berikut ini. Yang pertama, kita boleh tidak berpuasa jika kita seorang musafir dan melakukan safar tawil, perjalanan yang jauh. Jadi kalau saya ke pasar, ya tidak boleh berbuka. Ya, perjalanannya mesti perjalanan yang jauh. Apa ukuran perjalanan yang jauh? Minimal 81 km, paling tidak. Jika sudah mencapai batas itu, dia dianggap musafir dan punya kemungkinan untuk membatalkan puasanya. Tapi tidak cukup hanya sekedar itu. Perlu poin berikutnya. Poin yang kedua, safarnya safar yang mubah. Perjalanan yang dilakukan motifnya adalah motif yang mubah. Contohnya, cari nafkah, silaturahim ke keluarga, menuntut ilmu. Bukan safar yang maksiat, bukan safar yang dengan motif dosa. Jika motif perjalanannya adalah dosa, batal. Dia tidak boleh membatalkan puasanya. Yang ketiga, wujudul masyaqqah, ada kesulitan yang dia rasakan dalam perjalanan, sehingga kalau dia berpuasa akan menyulitkan fisiknya, maka dia boleh membatalkan puasanya. Yang keempat, perjalanannya dilakukan qabla tulu'il fajr, sebelum terbit fajar atau sebelum masuk waktu subuh, dan dia sudah melewati batas surul balad, batas sebuah negara. Negara di sini jangan diartikan negara dalam arti definitif ya, negara Indonesia, bukan begitu. Balad di sini adalah salah satu nomenklatur fikih. Paling tidak syaratnya ada 3. Ada hakim yang berwenang, ada pusat aktivitas manusia, lalu kemudian ada polisi atau pusat keamanan. Berarti kalau diterjemahkan sekarang, ada Kapolsek, ada hakim atau KUA, ada pusat aktivitas manusia, ada pasar. Jadi kalau sudah melewati 3 ini, kita baru boleh dianggap musafir yang diberi keringanan untuk membatalkan puasanya. Jika tidak, tidak. Jika tidak demikian, maka tidak boleh. Apalagi dia berangkatnya setelah waktu subuh sudah masuk. Maka tidak diperkenankan membatalkan puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau sekarang ditanya apa kira-kira batasan balad itu, kira-kira sekarang itu konteksnya kecamatan. Kalau sudah ngelewatin tapal atau batas gapura kecamatan, maka kita sudah boleh dianggap musafir yang terdapat masyaqqah dan boleh membatalkan puasa karena musafir tersebut. Karena di sebuah kecamatan itu ada Kapolsek, ada hakim KUA, ada pasar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi syaratnya? Yang kelima,
bukan seorang mukimin. Artinya dia bukan orang yang menetap dalam satu tempat. Apa ukurannya? Kalau saudara-saudara, teman-teman, pemirsa berjalan di satu tempat dan menginap melebihi 4 hari, maka sudah bukan dianggap musafir. Maka tidak boleh membatalkan puasanya hanya karena perjalanan, karena sudah dianggap mukimin, bukan lagi musafir. Sudah dianggap menetap, bukan lagi musafir. Lalu kemudian yang juga penting diketahui adalah kalau poin-poin ini ya sudah terpenuhi, tetapi kita masih sanggup berpuasa, wa antasumu khairul lakum, maka berpuasa itu lebih bagus untuk dilanjutkan. Tapi jika poin-poin ini sudah terpenuhi dan memang ada masyaqqah, tidak mungkin secara fisik kita melakukan puasa lagi, nggak apa-apa, batalkan puasanya dan ganti pada hari yang lain, diqadha, ditambal, diganti. Jika tidak bisa diganti karena ada uzur, misalnya orang ini terlalu sepuh, sakit dan lain-lain, maka dia wajib membayar fidyah, makanan pokok kepada orang miskin, atau uang senilai makanan pokok 3/4 liter kepada orang miskin. Saya Zari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh